Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mu'min yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat takdir serta curahan rahmatnya pada saat ini kita bisa bertemu di waktu yang berbeda. Nuhun kencelengna aja. Kalau biasanya kita itu ngaji setiap Jumat yang pertama dan yang ketiga, sekarang Jumatnya yang kelima. Kenapa saya kesini? Ya kan diminta. Kalau nggak diminta saya tidak akan kesini kan Pak ya, karena Pak DKM ngajapri itu ya. Jumat kelima diisi senapan pada tahun baru sudah gitu Pak. Tahun baru Pak ya? Kapan tahun baru? Besok ya tahun baru. Habis Juli kita akan masuk bulan terus Juli, Agustus. Agustus bulan baru bukan? Nah, sana saya hari Agustus. Sebenarnya tidak ada waktu yang bukan baru. Itu waktu semuanya baru. Jangankan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, bahkan dari detik ke detik pun itu merupakan waktu yang baru. Tidak ada waktu yang tersisa. Tidak ada waktu yang bekas. Itu waktu semuanya baru. Sekarang tanggal 29 Juli, bukan Juli yang kemarin, tapi Juli yang baru. Sekarang pun hari Jumat, bukan Jumat yang kemarin, tapi Jumat yang baru. Karena waktu yang kita langkah itu semuanya kan pada baru semuanya Pak ya. Menunjukkan bahwa usia kita semakin lama semakin bertambah, tapi jatah hidup kita semakin lama semakin berkurang. Tidak ada kan orang semakin tua semakin sakti, tidak akan ada. Ada senapa saha malampir, nah itu mendina sinetron kan Pak ya. Nenek lampir yang paling sakti kan gitu Pak. Nah, kita akan memasuki bulan Muharram, insya Allah besok tanggal 1 Muharram tahun 1444 Hijriah. Yang perlu kita pahami, ketika dimunculkan satu pertanyaan, perlukah dirayakan? Kan gitu Pak. Perlukah dirayakan? Ya kalau kita cinta kepada Nabi, kita harus mengikuti bagaimana Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat pun tentu dulu mereka memasuki 1 Muharram. Tapi enggak ada satupun dalil yang mengatakan rayakanlah, tidak akan ada. Yang ada rayakanlah tanggal 1 Syawal. Yang kedua tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga hari Jumat, silakan rayakan kata Nabi. Mandi, pakai baju yang bagus, yang baru, dan pakai parfum. Itu kata Nabi kan gitu. Nah, adapun tanggal 1 Muharram tidak ada satupun dalil yang menunjukkan untuk dirayakan, tidak ada. Nah, kenapa di kita orang merayakannya? Karena mereka panas oleh orang-orang ahli kitab. Orang ulah eleh kumaranehna cenah kitu,
Setiap tanggal 31 Desember waktu isanya di kita, mulai orang pada berbondong-bondong kan Pak ya, untuk menyambut kedatangan tanggal 1 Januari. Kembang api atau bunga api ditemakeun ka luhur. Semua juga mereka sangat riang gembira itu kan. Urang ulah eleh kumaranehna, pasti bakal eleh Pak tuh ya. Nah, kenapa bakal bisa eleh? Ya di kita kan tradisional ngabring make sarung gitu kan, mau obor gitu kan, ngabring ngamaskeun jalan kan gitu Pak ya. Nah, kata itu merupakan salah satu dari upaya untuk merayakan tanggal 1 Muharram. Asnama aku ingin merayakan, ya silakan, tapi itu tujuannya untuk apa gitu kan. Nah, jika memang itu merupakan sebuah tradisi, ingin saja biar ngahaneut-haneut bulan Muharram, karena dia merupakan bagian dari budaya atau kultur, tidak ada bab akidah atau ibadah, ya silakan. Tapi kalau menyangkut bab keharusan, nah itu jadi permasalahan nantinya Pak ya. Nah, yang perlu kita pahami kaitan dengan bab bulan Muharram, ada apa di bulan tersebut? Nah, yang pertama kita lihat Quran surat At-Taubah ayat 36. Yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna indata syuhur indallahisna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jalikad dinul qayyim. Artinya Pak, inna indata syuhur, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam 1 tahunnya. Ada dua macam tahun Pak ya. Yang pertama tahun Masehi, kedua tahun Hijriah. Itu kan beda cara menghitungnya, beda batasannya. Kalau tahun Hijriah itu dihitung dari maghrib. Misalnya sekarang tanggal 29 bulan Zulhijjah, Pak ya. Nanti maghrib tanggal 1 bulan Muharram. Kayak maghrib teh gitu kan. Nah, tapi kalau masih itu perhitungan penanggalan tengah malam. Sekarang tanggal 29 Juli. Nanti maghrib anggar 28 Juli, Isya anggar 28 Juli. Nah, kapan perubahan terjadi? Nanti tengah malam, tanggal 30 Juli, nanti tengah malam lebih sekian detik. Jadi perhitungan itu Hijriah, perpindahan penanggalan di waktu maghrib, sebelum maghrib tanggal 1 misalnya, setelah maghrib di tanggal 2. Nah, kalau Masehi tengah malam perhitungannya Pak ya. Nah, tapi dua-duanya pun sama jumlahnya 12 bulan dalam 1 tahunnya Pak. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Kapan tetapkannya? Yauma khalaqas samawati wal ard, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Apakah lebih awal Nabi Adam dan Hawa atau lebih awal alam semesta? Nah, jelas jauh. Itu alam semesta Allah ciptakan, kata profesor fisika, diperkirakan 5 miliar tahun yang silam Allah menciptakan alam semesta ini menggunakan teori Big Bang dan Pak ya, dentuman yang sangat luar biasa, meledak, berbunyi, maka terbagi beberapa macam partikel ya. Nah, planet ini seadanya bumi, itu katanya teori Big Bang disebutnya, dentuman yang sangat besar. Kata Allah, ini awalnya alam merupakan satu yang padu. Kalau kami pisahkan, kata Allah, dipisahkan. Ada langit, kemudian bumi, lautan, dan sebangsa. Itu kapan kasusnya? Kata profesor fisika itu pada 5 miliar tahun yang silam, Pak, itu. 5 miliar tahun yang silam, Pak. Nah, sedangkan tuh Nabi Adam, dia menghuni bumi ini diperkirakan dalam kitab Exodus, Pak ya, itu kitab orang-orang Nasrani, kitab Keluaran. Adam dan Eva, bukan Hawa, itu Eva Pak ya. Adam dan Eva, kami yakin, kata mereka,
turun ke bumi ini pada tahun 4026 sebelum Masehi, anyar keneh Pak. 4026 sebelum Masehi. Sekarang tahun berapa? 2022. Berarti usia Nabi Adam berapa tahun? Tambahkeun eta 2022 tambah 4026 sabaraha? Aya kalkulator. Sabaraha Pak? 6.000-an Pak ya. Nabi Nuh tercatat oleh sejarah, apalagi Nabi Ibrahim, apalagi Nabi Musa. Berarti masih muda kita itu Pak, dibandingkan dengan usia dunia. Nah, sedangkan pada tahun 45.000 tahun Pak ya, pada 45.000 tahun sebelum Masehi, Pak, ini alam dihuni oleh dua angkatan. Yang pertama Cro-Magnon, yang kedua Neanderthal. Itu mereka suka berperang. Mereka suka berperang, mereka bertempur, maka diusir oleh malaikat, musnah semuanya. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Hei malaikat, kami akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah, seorang pengganti. Bagaimana kata malaikat? Atajalu fiha ma yufsidu fiha, dan berikutnya, apakah kau akan menjadikan makhluk yang suka membuat kerusakan? Ini tahu dari mana malaikat? Ya, dulu pernah terjadi seperti itu kan Pak ya. Jadi ini alam semesta Allah ciptakan Pak, menurut para ahli 5 miliar tahun yang silam ya. Jumlah bulannya ada 12, beda nama, Januari, Februari, Maret sampai Desember. Dalam hijriahnya Muharram, Safar sampai Zulhijjah. Jumlahnya sama 12 bulan dalam satu tahunnya. Minha arbaatun hurum. Dari 12 bulan yang tadi terdapat 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang wajib kita hormati. Bukan bulan yang terdapat dalam Masehi, tapi bulan terdapat dalam Hijriah. Ada 4 bulan yang diharamkan. Bulan apa saja? Nah, Quran tidak menjelaskan. Quran hanya menyatakan zalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. 1 tahun 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan. Bulan apa saja? Nah, Nabi memberikan penjelasan yang dicatat oleh Imam Bukhari. Ini kata Nabi. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Bakrah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ajamanu qadis tadaro kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard." Zaman atau masa terus berjalan. Tidak mungkin zaman bisa terhenti Pak. Kalau waktu terhenti ya kiamat namanya. Kalau ada planet yang terhenti Pak ya, dari porosnya, dari relnya, itu akan bertabrakan nanti. Itu tidak boleh berhenti. Nah, yang berhenti apa? Yang berhenti amal soleh kita. Yang berhenti apa? Kegiatan kita yang berhenti. Orang bisa pensiun, tapi alam tidak pernah berpensiun. Tidak pernah pensiun. Pekerjaan di muka bumi, semakin tua dunia, bukan semakin habis banyak lapangan pekerjaan. Salah besar kalau orang ngomong zaman sekarang sulit mencari pekerjaan. Tidak sulit. Yang sulit anu mayar da saha eta nu sulit teman Pak. Ya. Banyak pekerjaan ya. Bisa membetulkan jalan yang rusak. Kemudian sekarang musim kemarau, ada tetangga yang kehabisan air, kita bisa bikin panggilkan sumur. Itu yang susah bukan cari pekerjaan. Yang susah ialah mencari siapa yang akan bayar. Itu yang susahnya Pak ya. Benarkah bahwa ini di alam semesta dunia semakin tua semakin banyak lapangan pekerjaan? Benar Pak.
Dulu ketika Bapak yang usia dengan saya, Pak ya, ketika di SD, ada nggak Telkomsel? Ada nggak PT Inti? Belum ada. Sekarang kan banyak perusahaan yang muncul. Bahkan dari sisi makanan pun kan. Dulu ketika tahun 70-an, 80-an yang ada kan bala-bala, rarawan itu kan Pak ya, cireng. Sekarang kan muncul. Nama makan ciptakan oleh orang Sunda, seblak kerupuk, seblak ceker, seblak tulang gitu kan. Itu macam-macam seblak kan muncul, Pak ya. Berarti ini makanan dan tempat usaha semakin lama semakin banyak. Yang habis apa? Usia kita yang akan habis. Demikian pula makanan semakin lama bukan semakin habis tapi semakin banyak. Yang habis apa? Alat untuk mengunyahnya. Apa Pak? Gigi mulai tidak ada, Pak ya. Gigi yang atas kata orang tua kita kubur kalau copot. Gigi yang bawah alungkeun karena suhunan. Kitu nya balatenya. Duh cenah mah ieu cenah coplok cenah gigi. Mana nu luhur anu hanap kaluhurkeun baledogkeun. Ceuk mah teh kan kitu baheula teh. Pernahkah kita nanya, wah tidak laksanakeun gitu kan. Nah jadi usia dunia semakin tua semakin banyak lapangan pekerjaan. Usia dunia semakin tua semakin banyak jenis makanan. Zaman terus berjalan, tidak mungkin masa terhenti, tidak mungkin masa terhenti, tidak mungkin waktu terhenti. Anu waktu terhenti atau jamna paeh. Jam sabaraha, nah jam 12 keneh paeh jalan jamna eta mah. Terus berjalan semuanya, Pak. Di detik ke detik, menit ke menit akan berubah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Januari, Februari, Muharram, Safar. Tahun 2021, 22, 23 terus akan berjalan semuanya. Zaman tidak mungkin pernah terhenti. Itu detak jantung dalam diri kita. Detak jam dinding yang kita tempel itu merupakan tazkirah dari Allah, memberikan ingat kepada kita detak jantung yang keberapa kita akan terhenti, menit yang keberapa jantung kita akan terhenti. Itu Allah yang mengatur segala-galanya. Yang pokok zaman tidak pernah terhenti kata Rasul, terus berjalan selama-lamanya, Pak. Kita lanjut, Pak ya. Nah, asanatusna asaro syahra, 1 tahun ada 12 bulan, minha arbaatun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram atau 4 bulan yang wajib kita hormati, 4 bulan yang wajib kita sucikan. Nah ini sampai di sini sama dengan surat At-Taubah yang tadi. Nabi melanjutkan sekarang. Itu 4 bulan yang diharamkan ke bulan apa saja? Ya Nabi melanjutkan, salah satu mutawaliyatun, dari 4 bulan yang tadi ini 3 bulan datangnya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu kan berturut-turut datangnya, Pak ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab, tos Muharram kan bukan Rajab tapi kan Sopar. Rabiul Ula kan kesananya Pak, Rabiul Awal kan kutuk Pak ya. Nah, ini Rajab di mana adanya? Yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Jumlahnya tetap 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini termasuk bulan-bulan yang wajib kita hormati, yang wajib kita sucikan. Bulan yang diharamkan. Haram apa? Haram berperang, haram menebang pohon, haram untuk berburu. Itu waktunya. Dulu zaman Rasul kan ketika mereka itu berperang dengan orang-orang kafir, begitu masuk bulan Muharram itu tadi gencatan senjata dihentikan dulu. Geus cenah eureun tong perang. Ira perang di kesana sapar teruskeun. Gitu kan, Pak. Di bulan Ramadan terjadi peperangan. Nah, namun di kita ada penambahan kan bulan suci Ramadan itu kan. Karena yang ngomongnya pejabat pemerintah yang mengatakan bulan suci Ramadan, masyarakat mendengarkan nurutan di masjidnya berbicara bulan suci Ramadan.
anak-anak kita mendengarkan omongan kita, melekat dalam pikirannya, dia dewasa, jadi penceramah, ikut ngomong bulan suci Ramadan. Ada nggak dalilnya? Nah, kan tidak akan ada itu Pak ya. Nah, di kita memang suka tuturut, munding, sah munding, nah, kan eta Pak ya. Harus jelas dulu itu siapa mundingnya itu ya. Jadi itu yang dihormati, yang disucikan ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah sekarang kita akan terfokus kajian pada bulan Muharramnya Pak ya. Bulan Muharram. Ada saum sunat di bulan Muharram. Ini keterangannya Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama-utama saum setelah Ramadan ialah saum di bulan Muharram. Apakah seluruh hari di Muharram kita isi dengan saum? Ya kita membutuhkan keterangan tanggal berapa. Saum sunat kan ada yang saum sunat harian, kemudian mingguan, kemudian bulanan dan tahunan. Yang termasuk saum sunat harian ialah saum sunat Nabi Daud yang selang 1 hari yang Nabi laksanakan, sekarang saum, besoknya tidak, kemudian saum, tidak lagi, selang 1 hari. Kita pun sama kan Pak ya. Kalau kita tidaknya dulu. Kalau Nabi sekarang saum, besoknya tidak. Kalau kita tidaknya dulu, sekarang tidak, besoknya tidak gitu kan. Di sarua pas tidak namanya teteh gitu kan. Ngan setengah tina sunnah gitu kan. Tidaknya hungkul yang kita melaksanakan. Kemudian yang mingguan, Senin dan Kamis. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kita pun sama tidak pernah. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Senin dan Kamis. Itu saya memberikan sebutan dengan saum sunat mingguan, Pak. Karena di hari itu banyak hadis yang mengatakan akan dibukakan pintu-pintu langit, kata Nabi. Dibukakan pintu-pintu pengampunan dan pintu-pintu rahmat. Kapan waktunya? Senin dan Kamis, kata Nabi. Maka ketika pintu langit terbuka, catatan amalanku diserahkan kepada Allah, ketika itu aku ingin lagi saum, kata Nabi. Maka Nabi pun melaksanakan saum setiap hari Senin dan hari Kamisnya. Allah berfirman kepada malaikat, berikanlah seluruh pengampunanku, rahmatku kepada hamba-hambaku selama mereka tidak bertengkar dengan saudaranya. Kalau mereka bertengkar, tahan oleh kalian, kata Allah, Pak. Dirugi kalau bapak dan ibu pasrah di rumah tangga hari Senin atau hari Kamis. Rugi itu Pak ya. Ibu baud kepada suami, hafal dulu, iya penaun dia Senin tong tulus baud isukannya salasa. Nah senama betno ka bapak senapa mah terus anjingnya senanya dan nama Senin itu mah isuklah orang pasean atau ngayuna. Bolehkah begitu? Ya silakan kalau bisa begitu Pak ya. Hanya yang pokok hindari kebencian, pertengkaran dengan siapapun juga di Senin dan di hari Kamis. Muliakan 2 hari yang tadi, Pak. Senin dan Kamis, Pak ya. Nah, yang ketiga saum sunat bulanan, Pak. Disebutnya Ayyamul Bid, hari-hari yang putih. Tanggal 13, 12 dan 14, Pak. Nah, 13, 14, 15 ya. Itu namanya Ayyamul Bid, Pak. Nah. Lalu yang keempatnya saum sunat tahunan, 6 hari bulan Syawal, kemudian 9 Dzulhijjah dan 10 bulan Muharram. Itu yang dimaksud hadis ini. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama-utama saum setelah Ramadan ialah saum di bulan Muharram. Bukan Muharram saum setiap hari selama bulan Muharram, tapi di hari-hari yang telah Allah tentukan kepada Rasulnya gitu Pak. Dan seutama-utama sholat sesudah sholat fardu ialah sholat malam atau
tahajud. Jadi ini yang perlu kita pahami, yaitu saum di bulan Muharram. Tanggal sabaraha kan gitu Pak, tanggal berapa itu? Nah, kita lihat lemari yang keempatnya, Pak ya. Status saum 10 Muharram, Pak. Saya akan baca langsung terjemahnya biar cepat, Pak ya. Aisyah berkata, kaum Quraisy di zaman jahiliyah berpuasa pada hari Asyura dan Rasulullah juga saum pada hari itu. Kaum Quraisy di zaman jahiliyah ada 3 agama, Pak. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga penyembah berhala. Siapa tokohnya? Kakek Nabi Muhammad, Abu Muthalib. Dia pemegang kunci Ka'bah. Di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Mereka punya ibadah yang wajib, berpuasa berapa hari? 1 hari setiap tanggal 10 bulan Muharram. Demikian juga Rasulullah. Ini terjadi ketika Al-Baqarah 183 belum turun. Mereka puasa wajibnya 1 hari dalam setiap tahun, tanggal 10 bulan Muharram. Setelah hijrah ke Madinah, beliau tetap saum dan memerintahkan para sahabat supaya saum pada hari itu. Setelah dipardukan, diwajibkan saum pada bulan Ramadan, melalui Al-Baqarah 183, beliau bersabda, siapa yang ingin saum pada hari itu, saumlah, dan siapa yang tidak ingin saum, maka tinggalkanlah. Maka saum 10 bulan Muharram menjadi sunat. Mana yang wajibnya? Saum pada Kenapa sampai saum terjadi tanggal 10 bulan Muharram? Ini sejarahnya. Ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, beliau mendapati Yahudi sedang saum hari Asyura. Asyura ialah hari ke-10 di bulan Muharram. Namanya Asyura. Di Jawa bagian timur ada bubur suro, bubur sura. Apa bubur sura teh? Lain? Iya, bubur yang dibuat yang dimakan. Bubur yang disajikan khusus di tanggal 10 bulan Muharram. Maka disebut bubur sura. Kalau di sini bubur ayam. Ayam atau bubur ayam? Tidak ada, tidak ada bubur ayam. Enak tuh bubur ayam di sini, Pak ya. Kenapa enak? Karena gratis buat saya. Jadi enak gitu ya. Tapi sekarang tidak ada. Ya, Nabi nanya kepada mereka. Kata mereka, kata Yahudi ini, hada yaumun ajimun, ini adalah hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa fir'auna wa qaumah. Allah telah selamatkan pada saat itu Nabi Musa dan kaumnya, serta menenggelamkan Fir'aun berikut kaumnya. Jadi kalau Bapak membaca sejarah di surat Toha, kemudian surat-surat yang tentang kisah adu kekuatan antara tentara Fir'aun bersama Nabi Musa alaihissalam, Pak. Ya. Nabi Musa kan mengandalkan tongkat yang dia andalkan, Pak. Ya. Itu menurut kitab tafsir Quran Al-Adim bagi Imam Tabrani, penulis kitab yang tadi menyatakan bahwa itu tongkat Nabi Musa panjangnya 5 meter. Tinggi kita hanya 1,7. Mawa tongkat 5 meter, lain tongkat itu mah gantar. Beda tongkat dengan gantar, Pak. Jangkung mana tongkat dengan orang yang membawanya? Ya jelas orangnya. Tongkat paling 3 parapat. Saparapat. Tongkat.
Ternyata kata kitab yang tadi itu tongkat yang dibawa Nabi Musa panjang nata 5 meter, tasabara tinggi Nabi Musa. 15 meter. Gening dina TV sana parnek dina film ada anu jangkung pemain atuh da parnek kabeh. Mun anu jangkung sok bakal disewa tah. Antu senengkang eta ge dina TV dengan eta Nabi Musa teh diperankeun penek siga urang ada anu jangkung teh orangnya gitu kan penek semuanya Pak ya. Nah. Adu kekuatan. Ya. Kata Nabi Musa, siapa yang pertama melemparkan ini? Ya. Kata Nabi Musa, silakan kalian dulu. Firaun menyaksikan kan tentara ini, tentara Firaun kan pesihir unggul semuanya, Pak. Mereka tuh melemparkan tali, dilemparkan tuh bergerak semuanya. Masyarakat yang menyaksikan sejak awal mereka punya rasa takut ketika melihat tali yang bergerak, maka tergambarkan dalam dirinya itu ada ular yang bergerak. Ya. Payukhayyalu alaihi kana tas'a. Dihayalkan kepada mereka dia seperti ular yang bergerak kermasieun gitu kan dari awalnya dilemparkan itu gerak wah orai gitu kan. Nabi Musa juga kan sama, ya. Seperti Bapak kalau pulang malam Jumat Kliwon misalnya teh Pak. Pukul 12 malam. Jalan sendirian. Aduh, lewat ke istana sana ya, di depan ya pemakaman, maka anu maut setari dikuburkeun dia. Muncul kan berbagai macam ketakutan Pak ya. Jalan. Karena wah kebel ketemu naon pada Pak ya. Takut sejak awal kan gitu. Nah, mereka juga sama ketika itu. Tapi Allah menyatakan, hei Musa, kamu akan menang. Lah tahu, kamu tidak boleh takut. Lemparkanlah tongkat yang kamu pegang, dilemparkan kepada Nabi Musa. Dilemparkan. Tongkat yang Nabi Musa lemparkan menjelma menjadi ular yang sebenarnya. Para pesihir yang ada, ini Nabi Musa. Ah, gitu kan Pak ya? Itu naon ada contoh ieu Ibu-ibu itu masyarakat yang menyaksikan Pak. Itu para pesihir mereka yakin apapun yang mereka lemparkan tali yang bergerak bukan apa-apa. Tapi mereka ketika melihat tongkat yang Musa lemparkan itu bukan tongkat yang bergerak tapi ular yang sebenarnya menelan semua yang kecil. Sujud mereka semuanya Pak. Amanna bi Rabbi Musa, kami iman kepada Rabb Musa. Firaun marah pada saat itu. Carekan ke Firaun. Kejar mereka, bunuh mereka. Wah, lari semuanya, Pak. Firaun mempersiapkan sekarang tentara-tentara pembunuh hungkul gitu, Pak. Jadi ayah tentara pesihir, tentara pembunuh tukang bencitan bayi-bayi Israel ketika itu, kan. Ini lagi mempersiapkan, ini sudah lari semuanya. Nah, sampai di pesisir lautan. Ketika melihat ke belakang, pasukan Firaun dekat. Musa, selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami, kata mantan pesisir yang telah beriman ke Nabi Musa. Nabi Musa kan bingung kumakeun ieu gitu kan. Muncul firman Allah, idrib biasakal bahar. Pukullah lautan dengan tongkatmu. Dipukul langsung terbelah. Ya. Itu kan mujizat semuanya. Nabi Musa bersama mantan pesisir lari menyeberang lautan gitu kan. Ini mengejar. Nah, jadi kalau kita bayangkan itu lautan berapa kilo, Pak? Pernah nggak Bapak mengukur lautan berapa kilo? Orang lari menyeberang membelah lautan, Pak. Capeun teh eta. Bismillah. Ya, karena takut makan hilang rasa capek, Pak. Seperti orang yang tidak bisa loncat ketika dikejar oleh anjing gila kan bisa hiber gitu kan orangnya. Seperti ada pengemis kan, pengemis kan, di pinggir jalan, gituan jalan nanti. Ketika dor teh hujan badai, belum jangan lompat gitu kan. Eta ban nipu gitu kan Pak ya. Nipu mujizat itu kan. Kayak kelas 2 gitu kan, kayak lumah teh. Dor teh hujan badai, lompat langsung bukan dongeng mah, katinggali langsung oleh saya dulu Pak ya. Di jalan Pajagalan itu dulu begitu kan adanya. Nah begitu ini
para sahabat atau mantan pesisir yang telah beriman sampai di pesisir di seberang sana, ini baru nyampe di tengah-tengah lautan. Maka Allah berfirman, hai lautan, menyatu kembalilah kalian. Menyatu lautan pada saat itu, maka Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan. Itu terjadi tanggal 10 bulan Muharram. Itu Pak. Nah lalu lanjutkan ini Pak ya. Ini lanjutan yang barusan hadisnya. Oleh sebab itu Nabi Musa saum sebagai rasa syukur. Saum bersyukur kepada Allah setiap tanggal 10 bulan Muharram. Maka kami pun, kata orang-orang Yahudi, itu kan Yahudi merupakan orang yang bernotabene anak-anak Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, dan jadi Nabi Musa merupakan bapak Yahudi. Bapak Yahudi ialah Nabi Musa, bapak tauhid Nabi Ibrahim, bapak pembangunan Fir'aun. Gitu atau teh Pak? Jadi masing-masing punya ciri khas itu kan. Oh, siapa bapak Yahudi? Nabi Musa. Siapa bapak tauhid? Nabi Ibrahim itu kan. Siapa bapak pembangunan? Fir'aun kan, yang membuat berbagai macam bangunan. Menggunakan tenaga siapa? Menggunakan tenaga-tenaga orang-orang Israel. Itu orang Israel merupakan keturunan Nabi Yakub. Yakub kan bergelar Israel, orang yang suka berjalan di waktu malam. Satu versi mengatakan Israel merupakan bahasa Ibrani, dua kata Isra dan El. Isra hamba pilihan, El Tuhan. Israel hamba pilihan Tuhan. Saha Nabi Yakub alaihissalam, maka sebutnya Israel Nabi Yakub. Anak-anaknya dinamakan Bani Israel, anak-anaknya. Selanjutnya Rasul bersabda, kamilah yang lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Kemudian Rasulullah saum pada saat itu dan memerintah para sahabat untuk melaksanakannya. Dulu kan di Mekah masih kena saum, ketika ke Madinah ya Nabi punya anggapan tidak merata, kan belum meluas pada saat itu. Ternyata di Madinah juga sama, maka Nabi nanya, kenapa tulis saum di sini? Kata mereka, ini merupakan yang Allah agungkan, karena itulah Allah telah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah ini hadis lain riwayat Imam Muslim. An Abi Musa qala, Abu Musa berkata, kana yaumu Asyura yauman tu'addimuhul yahud wa tattakhiduhu idan. Faqala Rasulullah SAW, sumu antum. Hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan menjadikannya sebagai hari raya. Kemudian Rasul bersabda, saumlah kamu pada hari Asyura tersebut. Jadi Nabi Muhammad menghormati ibadahnya Nabi Musa, karena mereka sama-sama Nabi. Istilah di kita kan ada, harus saling menghormati sesama biskota, kan gitu Pak ya. Tidak boleh saling mendahului. Sesama Nabi juga harus saling menghormati, itu kan. Jadi ada saum Nabi Daud, Nabi Muhammad juga ikut melestarikannya. Saum Nabi Musa, Nabi Muhammad juga ikut melestarikannya Pak ya. Bukankah ibadah kita tidak boleh sama dengan mereka? Nah maka ada hadis riwayat lain, saya sebutkan nama dengan saum sunat hamiyah. Hamiyah artinya harapan atau cita-cita. Abdullah bin Abbas berkata, ketika Rasulullah saum Asyura dan beliau menyuruh para sahabat untuk melakukannya, mereka berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya itu merupakan hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Hari apa? 10 Muharram diagungkan oleh mereka. Berarti kita juga sama dengan mereka mengagungkan dengan saum, kan gitu Pak. Rasul bersabda, tahun depan insya Allah kita akan saum pada hari yang ke-9-nya, yaitu Tasu'a. Tasu'a
bukan Tasua dan Taksuro, bukan ya, Tasua dan Asyura. Selanjutnya ia berkata, di sini ia Abdullah bin Abbas, tahun depan belum tiba, namun Rasulullah telah pulang ke rahmatullah. Nabi punya harapan, ya tahun depan mah kita saum dengan tanggal 9-nya, jangan tanggal 10 saja karena sama dengan mereka. Ibadah kita berbeda dengan mereka. Nah, agar berbeda maka kita bermula di tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Berarti untuk kita nanti saum di bulan Muharram 1444 Hijriah 2 hari, 9 dan 10 bulan Muharram. Apa keutamaannya? Saum Asyura akan menghapus kesalahan 1 tahun yang sudah lalu. Komo lamun jeung tanggal salapana. Tatong kitu Pak, tosek lah ieu gitu kan ya. Jadi bab pahala yang ada kita imani, yang tidak ada jangan diatur oleh logika kita. Itu senapan menghapus kesalahan setahun yang telah lalu teh lamun tanggal 10 na hungkul. Mun teh tanggal salapana mundu ka atuh sekolah amalkeun eta mah 2 hari salapan 10 geus sebab pahala, ya udah. Nanti kita lihat pada hari kiamat seperti apa Pak ya. Kalau memang ada penjelasannya ya kita bersyukur memang ada pahalanya. Kemudian lembar yang ke-8, sekian, selamat beribadah. Itu lembar yang ke-8-nya Pak ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali dari bahasan yang barusan saya sampaikan ada yang perlu kita diskusikan. Itu saya persilakan kepada Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan. Mangga aya. Udah saja Pak ya, udah jam 6 lebih. Bapak juga sudah banyak yang culang-ciling keluar gitu kan. Karena biasanya juga sampai pukul 6 kita sudah beres. Ya Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di tahun 1444 Hijriah Pak ya, berarti kita akan memasuki tahun yang baru, yang sebenarnya itu yang baru buat kita bukan sebatas tahun, tapi semua waktu merupakan baru buat kita. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu isilah oleh kita melalui amalan solihan, melalui amal yang soleh, karena waktu tidak mungkin akan kembali menemui kepada kita sampai hari kiamat nanti. Jumat yang sekarang bukan Jumat yang kemarin, juga berbeda dengan Jumat yang akan datang. Demikian pula pukul 6 sekarang bukan pukul 6 yang kemarin, tapi pukul 6 yang baru. Maka istilah waktu-waktu yang baru dengan amalan solihan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.